Mas Guntur, saya agak protes ini. Dikit-dikit di bawah Jokowi. Jadi ini mengkonfirm Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP. Dari Maksudnya apa yang dialami disampaikan oleh Mas Hasto, PDIP ini kan kita nggak ada bicara kaitan sama Mas Pak Hasto, Jokowi. terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSISI RP. Pengalihan isu. Pengalihan. Nah, sedangkan OSISI RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto ya jelas mempunyai power pasti di situ. Ya kan? Jelas itu nggak mungkin itu tidak dilakukan oleh KPK. Makanya ketika KPK berganti langsung itu dikatakan Mas Yudi sprint. Karena ini jadi bahan gonjang-ganjing dari masyarakat. Oh KPK ini takut sama pemerintah. KPK ini yang dibilang independen enggak tuh. Kan seperti itu. Kita hormatilah hukum sekarang. Apa yang dilakukan oleh KPK itu kita hormati. Dilakukan penggeledahan seperti itu ya mungkin prosedurnya itu apa yang dikatakan Mas Yudi. Tapi tolong jangan dikaitkan dong dengan Jokowi dan keluarganya. Dikit-dikit Jokowi dan keluarganya. Jokowi fobia rupanya ini. Makasih. Terkait dengan Jokowi ada dua hal. Pertama masalah hukum dan juga masalah politik. Masalah hukum adalah ketika saya menyebut nama Jokowi, saya ingin mencontohkan ada kasus tebang pilih di sini. Jadi KPK sangat tajam kepada kasus Sekjen PDI Perjuangan, tapi sangat tumpul kepada Jokowi dan keluarganya. Jangan lupa, nama Jokowi disebut dalam pengadilan kasus korupsi. Kasusnya mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan. Yassin Limpo disebutkan juga, Joni Plate disebutkan juga, dan beberapa kasus yang lain. Ini adalah fakta-fakta pengadilan penyebutan nama Jokowi di situ. Kemudian juga saya katakan tadi, penyebutan Jokowi dan keluarga bukan juga dari saya, tapi laporan misalnya Ubedillah Badrun yang sudah mungkin ini yang ketiga kali dia menyampaikan laporan kepada KPK. Kemudian juga apalagi apa yang disampaikan oleh almarhum Faisal Basri yang videonya sangat viral. Dugaan penyelundupan biji nikel yang merugikan negara ratusan triliun dan menyebut nama Bobi Nasution, menantu Jokowi sebagai salah satu yang diduga terlibat dalam kasus ini. Kemudian juga Blok Medan dan semuanya ini kan nama-nama yang sudah beredar di publik. Bukan kita ingin mengatakan benci kepada Jokowi atau fobia kepada Jokowi, tapi adalah fakta hukum. Kemudian juga adalah fakta politik. Karena kami juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan ya ketika sebelum ditersangkakan tersangka oleh KPK ada yang datang kepada dia dan dia itu sudah dikutip oleh majalah Tempo bahwa kalau sampai Jokowi dan keluarganya dipecat, maka akan ditersangkakan kasus Harun Masiku. Dan ancaman ini, pesan ini tidak hanya pada tahun 2024, tapi sudah setahun lebih dari tahun 2023. Setiap Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan berbicara kritis, berbicara lantang, selalu ditakut-takuti dengan kasus Harun Masiku. Tapi karena dia yakin tidak pernah terlibat dengan kasus Harun Masiku, segala pesan, segala ancaman, segala intimidasi tidak dihiraukan dan tidak takluk, tetap keras, tetap lantang bersuara kalau demi kebaikan negeri ini. Begitu, Mas. Coba pertanyaan tadi, di mana kemudian benang merah Pak Jokowi misalnya di dalam kasus Mas Hasto? Seberapa bisa ia yang bukan presiden lagi kemudian mencawe-cawe? Ya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Mbak Bivitri, bahwa komisioner KPK saat ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Jokowi. Dan Pak Prabowo hanya melantik. Ya. Kemudian juga seakan-akan dari banyak kasus yang ada di KPK yang merugikan negara triliunan, termasuk juga buronan yang lebih lama yang dari namanya Harun Masiku, yang namanya Kirana Taiming kalau nggak nama Tionghoanya dari sejak 2017. Seakan-akan itu bukan prioritas, tapi yang prioritasnya adalah mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan yang baru dipecat. Oke. Saya nggak setuju kayak begini, itu. Ya kan? Kalau begini ini sudah mengkonfirm lah ya, sudah Jokowi fobia benar di sini, teman-teman ini kita ini.
Ya Bahwa kan? tadi kemudian pimpinan-pimpinan KPK adalah benar. dalam tanda kutip orangnya Pak, Jokowi itu gimana? Tadi Anda mengatakan membantah itu? Mbak Bivitri dipilih dan ya mengatakan mengkonfirmasi itu bahwasanya itu orang KPK adalah dipilih oleh Jokowi. Bagaimana dikatakan dipilih oleh Jokowi? Sedangkan itu dipilih di DPR RI melalui proses. Betul nggak Mas Yudi? Melalui proses yang pilih itu DPR RI termasuk PDIP. Ya kan bukan dari Jokowi. Jokowi tinggal mengesahkan. Tok. Oke sudah confirm semua. Oke saya tanda tangan ya. yang memilih Selesai. panselnya siapa? Yang menyeleksi. Loh, Kemudian yang menyeleksi menyeleksi pansel ada tim pansel. dari 10 calon komisioner KPK juga siapa ke Loh, DPR? Anda punya juga loh PDIP. Lah, iya, Semua saya partai-partai menyatakan itu punya jagoan-jagoan di dalam yang itu. disodorkan adalah terbatas Ya kan? dari nama-nama yang itu, ya berarti tidak. Ya itulah Come on, keputusan pilihan. Mas Guntur. Ya, ini udah rahasia umum. Rahasia umum kayak mana? Masing-masing itu, ya, itu kan proses ada pansel, kemudian dipilih oleh DPR. Itu pasti adalah lobby-lobby di situ. Gue pilih lo, ya ntar lu dukung gua. Udahlah, itu sudah rahasia umum untuk Pansel bicara itu. dipilih oleh Tapi Jokowi. jangan mengatakan Dari bahwa puluhan itu itu, dipilih oleh Jokowi. Lah memang Jokowi pada tidak akhirnya confirm. kan banyak, Mas, Menandatangani banyak suara dari SK kelompok untuk tersebut. sipil. Jangan sampai namanya Jokowi menetapkan ketua KPK. Biarkanlah itu diberikan kepada Presiden Prabowo. Kan banyak. Sampai yang namanya Maki Bonyamin juga menggugat ya ke MK karena menurut dia itu seharusnya yang memilih seleksi dan sebagainya adalah prodanya Pak Prabowo. Ini juga kritik dari masyarakat muncul lah. Mas, Itulah. ya, kita jangan bicara sekarang. Kemarin-kemarin pun presiden-presiden pun itu tanda tangan. Yang mengesahkan itu semua. Itu melalui pansel. Melalui pansel terus kemudian Yang milih pansel dipilih siapa? DPR RI. Ya jelas itu kan presiden untuk masuk pansel ya. Yang menyeleksi Tapi dipilih puluhan oleh calon siapa? Yang dipilih oleh siapa? Bukan oleh Jokowi untuk pansel Ketika itu. DPR hanya diberi batasan untuk memilih dari 10 orang itu, ya, dan semuanya sudah diseleksi sesuai dengan minat yang menyeleksi, memang ada alternatif lain dari 10 orang Nah, itu. pertanyaan saya, ya, bagaimana Anda tahu bahwa itu mereka, ya, yang akan dipilih masing-masing? Kalau bukan mungkin dari partai Anda. Saya partai pilih saya Pak Wawan gimana ya. Pak Wawan Setan itu punyanya PDP. Si A atau si B itu punya saya. Udahlah, itu sudah pasti ada diskusi-diskusi di dalamnya itu. Ya. Saya tidak mendengar informasi itu bahwa Oh, ya yang sudah, kalau nggak mendengar. dihadirkan Kalau pada saya mendengar calon-calon itu. di situ sudah Isu diseleksi hangat oleh kadang bikin Presiden penat, Jokowi. apalagi kalau